Setelah kita yakin tentang Allah, yakin tentang sifat Allah, yakin tentang balasan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita baca Ummul Kitab memohon kepada Allah berkat rahasia surat Al-Fatihah. Semoga kita diterangi hatinya dengan cahaya hidayah Allah. Amin. Pikiran kita dipenuhi dengan ilmu yang diridhoinya. Amin. Kita pun ditolong oleh Allah untuk senantiasa menjadi hambanya yang soleh. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bersama Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, minggu kemarin kami nggak sempat hadir karena ada ke Aceh. Kami bersyukur ditakdirkan oleh Allah tiba di negeri itu yang dalam sejarah Aceh adalah tanah pertama dakwah Islam untuk di Nusantara ini. Dan sempat kami ziarah ke makam Syekh Kuala Al-Arif Billah Syekh Abdul Rauf Singkili, yang makamnya tidak jauh dari tepi laut, dan cerita semua orang yang ada di sekelilingnya sana, bangunan di seputar makam itu semuanya hancur rata dengan tanah, kecuali bangunan yang ada di atas makam itu yang juga reot, bahkan air pun nggak nyampe ke situ. Nah, ini luar biasa. Dan kami juga sempat mengunjungi satu tempat di mana cucu dari guru kami di Malaysia tinggal di situ, lalu kemudian beliau juga diselamatkan dengan beberapa keluarga di situ berkat adanya kapal yang mendampar di atas rumahnya.
itu juga berkat tawasul, berkat tawakal kepada Allah, dan tidak henti-hentinya mengucapkan azan, melakukan azan. Nah, ini satu cita nyata, dan kami berfoto di sana, di rumahnya, yang masih ada kapalnya itu. Kapalnya nggak terlalu besar. Ada lagi kapal besar, yang itu PLTD. Artinya melihat kepastian daripada pertolongan Allah. Dan masih ada yang masih hidup di sana, termasuk tetangganya yang dikenal dengan namanya Nenek Kolak, karena beliau itu jualan kolak, namanya Nenek Kolak. Dia cerita banyak dengan kami, bahkan dia sebenarnya nggak bisa lewat dari situ tuh kalau tidak ada pertolongan Allah. Sudah menyatakan sudah meyakini dalam dirinya pasti meninggal, karena semua sudah pada roboh, yang ada jalan-jalan juga sudah ada yang meninggal, ada yang tertimpa bangunan. Tapi berkat doa, berkat tawakal kepada Allah, berkat yakin dengan pertolongan Allah, dia diselamatkan dengan datangnya kapal itu. Dan dia kenal kapal itu. Kapal itu adalah ada di ujung sana yang sedang dalam dock. Dock itu apa? Lagi perbaikan. Dan seminggu lagi kapal itu akan diturunkan untuk dioperasikan. Ternyata di dock itu adalah untuk nolong dia. Jadi 3-4 rumah di situ tuh selamat. Dan selama 3 hari hidup tanpa makan di atas kapal itu. Tapi itu tadi karena yakin kepada Allah tadi, ternyata ada juga kiriman Allah itu. Ada dogan, ada kelapa yang walaupun tua, muda, mampir di kapal itu. Subhanallah. Bagaimana caranya? Ternyata juga di kapal itu masih ada alat dock itu. Di bawah, di air itu ketemu, walaupun dengan kaki gitu. Ada semacam kampak apa gitu ya. Nah, begitulah pertolongan Allah yang aneh-aneh itu terjadi. Maka sehubungan dengan itu kajian kita hari ini dari beberapa minggu kemarin, kita diserukan untuk menguatkan keyakinan. Jadi yakin aja lah. Jangan sampai kita sholat nih tidak dengan yakin. Jangan sampai iman kita tidak dengan yakin. Itu. Jangan pula tidak yakin bahwa kita bakal mati. Yakin nggak bakal mati kita? Nah, Pak Yani, yakin? Udah lama lagi, nggak bisa nyender di sini lagi, nggak bisa. Hamzah, cuma beberapa kali nyender Pak ini. Insya Allah. Coba ingat mati itu. Ya, kafaka bidzikril mauti mau'izah. Ibu-ibu, boleh cita-cita banyak, boleh perasaan macam-macam, keinginan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa mengingat bakal dirinya mati. Mengingat mati cukup sebagai nasihat. Kafaka bidzikril mauti mau'izah. Mau berkata kasar sama suami, ingat bakal mati. Mau bertindak kasar terhadap istri, ingat dengan mati. Mau melakukan kezaliman, kerugian, kerusakan buat tetangga, buat saudara kita yang lain, ingat bahwa sebentar lagi kita mati. Tapi kalau cuma ingat-ingat doang, tidak yakin, seolah-olah hidup ini masih, Masya Allah ya. Ini keyakinan
harus ditumpuk, harus ditumbuh kembangkan. Dan kitab yang kita baca ini judulnya seperti itu. Al-Mu'awanah, untuk saling menolong. Wal Muzaharah, dan saling menjelaskan. Wal Mu'azarah, saling topang. Lirraghibina minal mu'minin, bagi orang-orang yang suka, yang senang, kalangan mukmin, fi suluki thariqil akhirah, dalam menempuh jalan menuju kebahagiaan akhirat. Gitu. Sebahagianya di dunia ini, tidaklah mulus kebahagiaan di dunia ini. Pasti di dalamnya ada onak dan orak, duri. Pasti itu. Senang kita dengan rumah tangga. Di rumah tangga itu tidak mulus bahagia terus, tidak. Senang kita dengan kekayaan. Tidak selamanya. Kekayaan itu menyenangkan kita. Punya mobil, tidak selamanya. Kadang-kadang pecah ban di tengah jalan. Apalagi mobilnya yang sudah banyak urusan. Sebulan-sebulan, dandan. Sebulan-sebulan, dandan. Akibat dandan melulu, ibadah kita pun menjadi kurang. Mending kalau yang didandan itu mobil. Kalau yang didandan itu iman kita. Ini yang paling repot. Sesekali baik ibadah semangat itu. Berikutnya agak lembek lagi. Berikutnya agak lemah lagi. Tersentuh saja dengan suatu masalah yang dianggap besar. Mendekatkan diri kepada Allah dianggap kecil. Itu. Makanya saya senang ngaji, senang ngajak ngaji, bukan karena ingin menggurui sama sekali, bukan. Tapi karena ingin nomboki kekurangan-kekurangan keyakinan ini loh. Karena ingin menghidupkan keimanan yang ada pada kita ini loh. Makanya ayolah terus aja ngaji, apalagi masjid ini sudah dipola seperti ini. Ini satu nikmat ini. Ini media yang mesti banyak kita syukuri. Masjidnya ada di tengah-tengah, tidak di ujung. Di kampung, di dusun kadang di ujung. Benar nggak tuh Ustaz Yunus? Karena mendekati sungai tadi, dusunnya sampai ke panjang sana. Jauh ke masjid. Kalau kita ini saling datang. Apalagi Pak Jani, nah sekali lompat udah nyampe. Cuma dikit langkahnya, gitu ya. Tapi mudah-mudahan dikit langkahnya, besar keyakinannya, begitu. Nah, jadi yang kedua dibangun sedemikian rupa, Masya Allah. Sudah bagus ini. Ditambah lagi dengan menaranya udah selesai. Apalagi yang belum selesai ini? Keyakinan kita lagi yang belum selesai. Yang belum selesai keimanan kita, keyakinan kita. Kita ini baru berangkat saja. Jadi satu yakinnya, bukan tolong ini, artinya kita saling mengajak. Termasuk saya ingatkan supaya saya punya keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan yang pertama, keyakinan tentang zat Allah. Dengan sifat Allah dan pekerjaan Allah. Zatnya mungkin sudah dikaji, ada bagiannya yang mengkaji masalah tauhid. Abadi cuma mesen saja, jangan sampai Allah itu diserupakan dengan makhluk. Jangan. Yang kedua, adanya sifat Allah. Allah itu maha kasih, maha sayang, sangat menolong. Andainya kita
mendekat kepada Allah, lalu banyak merintih kepadanya, meminta kepadanya, minta saja. Seperti halnya anak sama orang tua. Ini misal saja ini. Soal apa? Soal usia yang tinggal sedikit lagi. Sementara ibadah kita masih belum sempurna. Dan memang gak akan sempurna ibadah kita kalau tidak disempurnakan oleh ngomong saja sama Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, untuk bisa selalu mengingat-Mu ya Allah, dan mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Dan tolong kami ya Allah, perbaiki ibadah kami ya Allah, sempurnakan ibadah kami. Itu saja yang sering dirintihkan. Terakhir minta ya Allah, hidup kami saatnya nanti matinya husnul khotimah. Hidupnya seperti hidupnya orang-orang soleh. Bisik saja gitu loh. Kalau bahasa Arabnya kan a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebut saja neraka itu, Masya Allah ya Allah, tidak sanggup aku memasukinya. Begitu. Yang kayak syairnya Abu Nawas ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Saya tidak layak untuk memasuki surgamu ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tidak sanggup untuk memasuki nerakamu. Jadinya apa yang diminta? Kasih sayang Allah saja. Karena ibadah kita ini nggak bisa diandelin. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita nggak selamat. Nggak selamat. Nah, sholat kita lebih banyak ngelamunnya sholat kita nih. Sholat kita ya, tidak sekencang kita melaksanakan sangkul tanah. Nyangkul tanah, tahan berkeringat-keringat kita. Nyari duit, tahan kita berlelah-lelah. Tapi kalau untuk sholat, tidak sehebat itu tenaga kita digunakannya. Pikiran kita pun dalam sholat ini seperti itu. Seadanya saja. Makanya kalau bukan karena pertolongan Allah, sulit kita ini untuk masuk surga. Dekat saja. Ngaku sajalah dosa-dosa ini, diakui saja. Kalau ada orang yang mengingatkan kita, terima kasih. Sholat kamu tadi itu kurang tumak nina. Alhamdulillah. Ada yang ngingetin. Jangan kecil hati. Awak kiai. Nah, ada yang ngingetin kita Ustaz Yunus. Awak tukang imam. Awak. Diingetin seperti itu. Ada kurangnya kamu. Alhamdulillah. Dicaci maki pun gak masalah. Dicaci maki saja. Karena ada cacian, ada makian itu tidak lepas itu dari izin Allah. Izin Allah itu. Nah, perkara dia diridhoi atau tidak itu urusan lain. Diizini saja untuk mencaci kita. Kadang-kadang keuntungannya untuk kita. Dianya diridhoi atau tidak itu urusannya. Jangan-jangan yang dicaci itulah yang diridhoi oleh Allah. Makanya kita jangan berani juga mencaci. Yang bagus itu adanya apa? Ini tadi, muawanah. Memberikan pertolong, muzaharah, menjelaskan. Wa mu'azarah, memberikan topangan-topangan, sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan. Terutama untuk orang-orang yang mau menempuh jalan Allah. Yang ketiga, setelah kita yakin tentang Allah, yakin tentang sifat Allah, yakin tentang balasan Allah, kerjaan Allah tuh. Kita ini kan bulan Mi'raj nih ya.
Saya kemarin menguraikan sedikit dengan anak-anak santri tentang pertolongan Allah pada waktu Perang Badar. Perang Badar itu dimenangkan disebabkan karena sudah adanya sholat. Rasulullah lagi di Mekah enggak melakukan perlawanan. Karena beliau tidak punya satu genggaman yang jitu. Tapi begitu Rasulullah selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, salah satu perlawanan yang dilakukan oleh Rasulullah, tinggalkan kota Mekah. Dan orang Mekah merasa dilawan seperti itu. Tapi Rasulullah yakin bakal menang karena beliau telah ada tanha anil fahsya'i wal mungkar. Perbuatan mungkar kayak apapun bakal bisa dikalahkan dengan sholat. Dikira Rasulullah hijrah ke Madinah selesai persoalannya. Ternyata justru itu memicu kebencian terhadap Rasulullah yang lebih-lebih lagi. Sehingga Rasulullah harus dibunuh dan harus diperangi umatnya kalau perlu itu dihabiskan suku muslim itu. Komunitas muslim. Tapi berkat sholat, habis sholat sunnah Rasulullah berdoa. Sampai ketiaknya kelihatan. Artinya saking tingginya mengangkat tangan. Karena itu kalau berdoa, boleh tinggi, tapi jangan muka yang tinggi. Muka tetap nunduk, angkat tangan tinggi-tinggi boleh seperti itu. Enggak boleh begini, kalau boleh begini, seolah-olah Allah itu ada di langit. Kalau begini menandakan orang berdoa, bukan menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas, ada di Allah itu aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Begini doanya. Rasanya pengen lagi, seolah-olah itu mau menjangkau yang kita gapai itu. Kepalanya tetap saja tunduk. Kata Rasulullah, kalau mata kamu berdoa ke langit, ku colok matamu. Ini kalau kita minta tetap saja begini. Apa yang datang? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan 1000 malaikat murdifin secara bergelombang melawan tentara musuh. Akhirnya Rasulullah menang. 313 melawan tentara 1.300 lebih. Tentara infanteri yang terlatih dengan persenjataan yang canggih, perbekalan yang cukup, Rasulullah seadanya. Kok menang? Sekali lagi, pertolongan Allah. Yakinnya ini loh. Yakinnya ini. Jadi, ayolah walaupun ibadah kita ini seperti ini, dengan keyakinan yang kuat, sudah itu niat. Setiap ibadah jangan kita niat yang macam-macam. Kita mau sujud kepada Allah, sujud kepada Allah. Bertanya kepada kita, kepada siapa kita sujud? Jadi di hati, di pikiran, saat kita sujud adalah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat, jangan sampai niat salah. Kemudian yang ketiga, dalam rangka ibadah kita meyakini pertolongan Allah, meyakini akhirat Allah, meyakini janji Allah, pertolongan Allah. Yang ketiga, senantiasa bimuraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahzatik wa tarafatik wa khataratik wa iradatik wa sairi halatik. Masya Allah. Wastash'ara qurbahu min. Terbiasa kita merasa diawasi oleh Allah. Nah gitu. Yakinnya tumbuh, niat yang baik. Lalu yang ketiga selalu merasa diawasi oleh
Allah. Ada nggak seperti itu sudah? Mudah-mudahan dengan kajian kita ini, apa yang diawasinya? Gerakan kita itu diawasi. Kemana kita hari ini pergi? Untuk apa kita bekerja? Diemnya saja tuh diawasi tuh di rumah tuh. Ditengok oleh Allah tuh. Saya emang gak kemana-mana di rumah. Nah di rumah tuh ngapain? Kalau diemnya itu karena untuk tafakur, merenung. Tapi kalau diemnya nonton sinetron gimana ya? Sinetron boleh saja ditonton kalau memang itu mengandung pendidikan. Tapi kalau sekedar hal yang tidak berguna, bagusnya nggak usah ditonton. Nah, ya saya alhamdulillah sudah terlalu lama nggak pernah nonton lagi yang namanya sinetron. Ya kita minta kepada Allah, ya Allah berikan yang bermanfaat kepada kami. Jauhkan yang tidak bermanfaat. Bukan karena kita pintar, bukan kita pandai, karena memang ada pertolongan. Gerak kita diawasi, dinilai oleh Allah. Diam kita diawasi, pikiran kita, ya kedipan-kedipan kita itu. Bahkan keretek hati, apa namanya keretek hati ini? Hasrat hati, itu juga diawasi oleh Allah. Lalu kira-kira irodatik, kehendak kita ini apa? Hidup kita nih, Pak Mambang, setelah usia kita di atas 50 tahun ini ngapain? Pikiran kita tentang ngapain? Betulkah kita akan menuju Allah? Betulkah kita menjadi hamba Allah yang total? Betulkah kita ada keinginan untuk menjadi ngayomi anak cucu kita? Menjadi hamba Allah yang soleh. Karena kita ini ada, sebagai orang tua ini ada 5 tugas ini. Mudah-mudahan saya masih ingat. Ya. Yang pertama, sebagai nenek, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk anak-anak kita, harusnya mampu menanamkan kecintaan terhadap hal yang baik buat anak-anak kita. Gitu. Hal-hal yang baik yang ditunjuk oleh Allah, yang ditunjuk oleh agama, hendaknya itu bisa kita tanamkan kepada anak keturunan kita. Gitu. Hal-hal yang dituding oleh agama harus kita kasih tahu sama anak, dan anak kita tidak menyukai itu. Ini belum selesai tugas kita nih. Jadi kalau kita meninggal sekarang ini kayaknya tugas ini belum terlaksana dengan baik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ayah dan ibu, nenek, kakek berkewajiban mengenalkan hal yang hak. Ini halal, ini haram. Jangan dibuat yang begini, cung. Ini dimurkai oleh Allah. Ini diridhoi oleh Allah. Cung, jangan kamu buat yang ini, cung. Dahsyat siksaan Allah, cung. Sebelum di neraka, kita akan dikurangi keberkahan hidupnya kalau kamu melakukan ini. Begitu. Jangan kamu melawan makmu. Jangan kamu berlaku kasar sama ayahmu. Tapi kalau kamu bisa, justru itu yang bagus. Tunduklah hadapanmu, hadapan ayahmu. Turutlah ayahmu. Ini seorang nenek, barangkali nasihatinya begitu. Ini yang kedua, mengenalkan yang hak kepada anak cucu kita. Baru yang ketiga, tugas kita, kalau kita mau ngaji masalah-masalah tasawuf ini, tugas kita menanamkan kepada anak cucu kita untuk mengagung-agungkan yang diagungkan oleh agama Allah. Al-Quran, masjid, pengajian, sholat jamaah yang diagung-agungkan oleh agama Allah, kita harus tanamkan kepada anak cucu kita. Jangan cuma mengagung-agungkan, kau nak jadi apa nak? Ada itu.
Kamu jangan tidak sekolah, nak. Kalau tidak sekolah kamu jangan tidak rajin bekerja. Sekarang kamu sudah jadi pegawai negeri, disiplin anak, bagus. Bagus, tapi kurang bagus kalau sampai meninggalkan ini. Mengagungkan apa yang diagungkan oleh agama. Nah, baru yang keempat. Tugas yang keempat nih. Mudah-mudahan ingat ya. Mudah-mudahan diingat nih. Apa yang keempat ini? Tanamkan sama anak cucu kita. Jangan terlalu membesar-besarkan urusan dunia. Tapi sementara itu mengecilkan urusan akhir. Itu loh. Dunia ini adalah pijakan untuk akhirat. Jangan akhirat yang dikorbankan untuk pijakan. Apalagi sampai ada penghinaan terhadap urusan agama. Ya. Saya nggak paham kalau sampai azan dimisalkan dengan gonggongan anjing. Saya nggak paham itu. Azan dimisalkan dengan gonggongan anjing. Nggak berani saya memisalkan itu tuh. Tapi kalau tujuannya untuk mengatur, nah itu bagus-bagus sajalah. Untuk mengatur tekanan-tekanan suara. Ya. Tapi baiknya yang diatur jangan hanya azan, termasuk suara orang agama lain. Saya pernah tinggal di Bali. Di Bali itu sehari 3 kali apa 4 kali. Suara pura itu kenceng, lebih kenceng daripada azan. Lebih kenceng itu daripada. Dan dimulai dari jam 11:30 itu. Lagu Bali itu memanggil-manggil orang untuk menyembah Tuhan mereka. Nah, cuma azan doang yang dipersoalkan, maksud kita begitu. Artinya begitu juga pernah kita tinggal di dekat yang gereja. Gereja itu kan kalau bunyi loncengnya kan ngong. Ya, kalau semua itu juga diatur, boleh-boleh baiklah, ya. Apalagi yang nak diatur lagi? Dangdutan. Dangdutan. Ya, itu bagus-bagus saja untuk diatur, cuma agak menyesalkan sedikit mengapa azan dimisalkan dengan gonggongan. Carilah permisalan yang lain supaya jangan ada ketersinggungan. Yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Ini nak kalau alon-alon namanya udah tua-tua ini banyak ya. Baru yang terakhir, yang kelima, tanamkan kepada anak cucu kita pilihan hidup kita adalah akhirat itu, bukan dunia ini. Kalau dunia ini, walaupun kita pilih, kita agungkan, dunianya tidak akan mengagungkan kita. Bahkan membebani kita. Saya pernah melihat salah seorang yang dianggap tokoh di Indonesia ini, kemudian sakit, moga-moga diampuni dosanya, sakit, ya, dan dia pejabat tinggi, dalam dunia politik dia memang politikus ulung, sakit, diobati di Singapura, meninggal di Singapura. Harta kekayaannya di Indonesia ini, entah berapa puluh lah itu yang namanya pom bensin itu. Rumahnya yang begitu megah, istrinya juga yang begitu hebat. Tidak lagi ditengok. Dari Singapura terbang langsung ke kuburan, nggak mampir ke tempat hartanya, tidak. Tidak mampir ke rumahnya yang megah itu. Artinya dunia jangan dijadikan sasaran akhir dalam hidup ini. Pilihan terakhir adalah akhirat. Itu kira-kira yang dapat kita yang kita dapat kaji untuk hari ini. Sekali lagi, ayo tingkatkan keyakinan, luruskan niat, lalu terbiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat saatnya mati kita enggak lama lagi. Ya, kafaka bidzikril mauti mau'izah. Ya. Ya Pak Ustaz Farul Razi. Masih lama Pak nak matinya?
Masih berapa? Nah ini, ya kami doakan semoga nanti meninggalnya tahun 2085. Tapi wah kalau sampai meninggal tahun itu gimana itu? 85 dari sini ini berapa tahun lagi nih? Enggak lama juga itu kan? Masya Allah, malah saronya yang tambah. Ayo, mati sudah di dekat, sudah di ambang pintu. Kita sudah dekat untuk itu. Saya kira itu sajalah nasihat aja ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya terutama untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Amin. Ya Rahman, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang takwa, hamba-Mu yang Kau sayangi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon ya Allah ridha-Mu dan surga-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup dimurkai-Mu dan tidak sanggup untuk memasuki neraka-Mu ya Allah. Anak cucu kami ya Allah, kami mohon Engkau bimbing menjadi orang yang soleh, yang bertakwa, yang beriman kepadamu ya Allah. Bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami yang salah, Engkau berikan hidayah ya Allah. Setelah itu Kau maafkan ya Allah, dan beri kekuatan ya Allah untuk membimbing kami di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ibu bapak kami yang dulu kasih sayang dengan kami tak ada tara, serempet masalah dosa ya Allah demi menyayangi kami ya Allah. Kini mereka telah tiada, mereka telah ada di hadapan-Mu, atau karang masih ada, tapi sudah renta ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kebaikannya saja ya Allah yang Engkau lihat ya Allah, keburukannya jangan Engkau hiraukan ya Allah, dan itu tidak berguna juga untuk-Mu ya Allah. Engkau tidak memerlukan untuk melihat kejelekan ibu bapa kami ya Allah, tapi Engkau adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ampuni kami, kasihi kami, ampuni ayah dan kasih ibu bapa kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wat taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.